كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Qul, katakanlah Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, jika kanat lakumul darul akhirah, jika ada bagi kalian ad-darul akhirah indallahi khalisah. Ad-darul akhirah, rumah yaitu kampung akhirat, indallah, di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, ya, secara khusus min dunin nas, dari selain manusia orang lain. Fatamannawul mauta, maka berharaplah kalian kematian. Al mauta, kematian. Fatamannawul mauta, fatamannau, berharaplah kalian al mauta, yaitu kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Orang-orang Yahudi itu berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Ya. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini yang merupakan sindiran bagi mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa yang masuk surga itu cuma mereka. Surga cuma mereka aja, negeri akhirat itu bagi mereka aja. Orang Yahudi itu bilang begitu. Makanya ayat ini diturunkan oleh Allah. Ini merupakan satu sindiran bagi orang Yahudi, ya. Jadi ayat ini merupakan ayat sindiran bagi orang Yahudi, bahwa yang masuk surga itu bukan mereka aja. Jadi sindiran dan tantangan juga. Tantangannya di mana? Fatamannawul mauta, maka berharaplah kalian dengan kematian. Nek memang kamu itu benar, kamu itu hanya kamu, ya, surga itu hanya khusus untuk kamu, bukan untuk yang lain, maka berani mati enggak kalian? Berani mati enggak kalian? Berharaplah kalian kematian. Wala yatamannauhu abadan, lan itu tidak akan, lan itu berarti tidak akan, yatamannauhu, mereka itu tidak akan berharap kematian abadan, selamanya, ya. Jadi mereka orang Yahudi nggak bakalan dia itu mengharap wani mati, itu nggak bakalan. Bima qaddamat aydihim, bima dengan apa? Qaddamat aydihim, dengan apa yang telah mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka, dengan kelakuan di masa lalu itu. Wallahu alimu bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, nggak berani. Kenapa? Karena qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu itu oleh tangan mereka sendiri. Ya. Dosa-dosa di masa lalu, nggak berani mereka. Jika pengakuanmu benar bahwa surga itu hanya milikmu khusus, sedangkan menurut kebiasaan seseorang ingin segera menemukan miliknya itu, dan jalan untuk mendapatkannya tiada lain hanya kematian, maka inginkanlah segera kematian itu olehmu, maka segeralah mati. Jadi kalian menganggap bahwa Allah akan memberi kekhususan pada kalian di antara manusia-manusia lain dengan kenikmatan surga nanti setelah mati. Jika kalian benar-benar mempercayai bahwa apa yang kalian katakan,
Ya, hendaknya kalian menjadikan kematian itu sesuatu yang kalian inginkan. Mintalah kematian, ya, agar nikmat yang kalian harapkan itu segera datang. Ya, Anda menganggap bahwa surga itu hanya untuk kalian. Nah, memang kalian berharap itu, ya udah mati aja. Karena dengan kematian kalian akan mendapatkan segera surga itu. Itu kalau hal ini karena apa? Karena anggapan bahwa mereka adalah para wali Allah. Mereka adalah yang akan masuk surga dan bahwa mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Jadi mereka itu menganggap seperti itu. Ya. Orang Yahudi. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Ya. Dan mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian abadan. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Ya. Karena apa? Dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalunya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nas. Wala tajidannahum. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi ahros, paling tamak di antara manusia. Ahrosun nas, anas manusia, ahros paling tamak. Wala tajidannahum, ya, sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka itu, orang-orang Yahudi, adalah di antara manusia yang paling tamak. Ala hayatin, ya, tamak atas kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, ya, wa minal ladzina asyraku, dan lebih daripada orang-orang yang musyrik. Asyraku itu musyrik. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah, ya waddu ahaduhum. Jadi tiap-tiap mereka orang Yahudi itu mengharapkan lau yu'ammar, seandainya diberikan dipanjangkan umur, yu'ammar dipanjangkan umurnya, alfasanah 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi, maka dan tidaklah umur panjang itu bimuzahzihihi akan menjauhkannya minal adab, dari siksaan adab. Ayu ammar, sekiranya dipanjangkan umurnya. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat basir bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sungguh engkau, ini Muhammad maksudnya, engkau Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi orang musyrik di sini itu orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa orang Yahudi selalu mengatakan bahwa setelah mati hanya golongan mereka yang dapat masuk surga. Karena itu mereka ditantang Rasulullah untuk membuktikan hal itu. Ternyata mereka nggak berani, ya, dan lebih mendambakan kehidupan dunia, ingin hidup lebih lama. Kemudian Allah menurunkan, ya, ayat ini. Ini sebab turunnya ayat, ya. Nabi Muhammad diberitahu sama Allah bahwa engkau nanti Muhammad akan mendapati orang yang lebih tamak dalam kehidupan di dunia dalam segala bentuk, ahrasun nas, ya, dalam segala bentuk, baik maupun buruk. Ketamaan mereka itu melebihi ketamaan orang musyrik yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan surga. Jadi tamaknya mereka itu
lebih tamak, dan tamaknya mereka itu melebihi orang musyrik yang tidak percaya, tidak beriman kepada hari kebangkitan dan surga. Nah, maka dari itu mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Umur mereka yang panjang sekali itu tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, membalas apa yang dia lakukan. Qul man kana aduwwan li Jibril. Qul, katakanlah Muhammad, man kana, ya, siapa yang telah menjadi musuh aduan li Jibril, bagi Jibril, fa innahu, sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbika, yang telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, ya, ke hatimu Muhammad, biiznillah, dengan perintah, izin, dengan perintah Allah, musaddiqal lima baina yadayhi wa huda, yang membenarkan, ya, lima baina yadayhi, bagi yang di tengah-tengah mereka, ya, artinya kitab-kitab yang di tengah mereka, wahuda, dan juga menjadi petunjuk, wabushra, dan juga yang menjadi kabar gembira, ya, kabar gembira adanya surga, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Katakan Muhammad, barang siapa yang menjadi atau musuh Jibril, maka ketahuilah Muhammad bahwa dia itu, Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ya, jadi Al-Quran itu yang membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuhnya Allah, musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wa Jibril, dan juga Jibril, wa Mikail, wa Mikala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduun lil kafirin, aduul lil kafirin, musuh bagi orang-orang yang ingkar atau yang kafir. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini menurut Anas ibnu Malik, ayat ini diturunkan itu apa? Sebagai teguran dari Allah terhadap sikap kaum Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka meyakini malaikat Jibril adalah yang menurunkan peperangan, pembunuhan, dan kekerasan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, walaqad, dan sungguh benar-benar, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepada kamu Muhammad, ayatin bayyinat, ayat-ayat Al-Quran yang jelas, bayyinat. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah yakfuru, orang-orang itu mengingkari, biha, terhadap ayat itu, illa al-fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Ya, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, wahai Muhammad, dan tidaklah orang yang mengingkari kecuali orang yang fasik. Ya, jadi ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Ibnu Suryah itu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau tidak mengabarkan tentang apa-apa yang telah kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada kamu. Nah, maka atas ucapan ini Allah menurunkan ayat ini, ya, bahwasanya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada kamu, wahai Muhammad. Ya, tidaklah orang yang mengingkari kecuali orang yang fasik. Awa kullama ahadu ahdan, jadi apakah setiap kali ahadu, mereka berjanji, ahdan, dengan janji beriman kepada Nabi, nabadzahu fariqum minhum, lalu mereka mengingkari janji itu, fariqum minhum, jadi sekelompok dari mereka. Bal aksaruhum la yu'minun, bal, bahkan, aksaruhum, kebanyakan mereka, la yu'minun, tidak beriman. Ya. Jadi setiap kali mereka
mengikat janji, sekelompok mereka itu melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang muslim atau selain mereka, sekelompok mereka itu melanggarnya, karena sebagian dari mereka tidak mempercayai kemuliaan dan kesucian perjanjian itu. Jadi dalam ayat ini terdapat kesan takjub, yakni aneh sekali dan sangat mengherankan. Mereka banyak berjanji namun tidak memenuhinya. Hari ini berjanji, besok sudah melanggarnya. Ya, inilah sebab mereka mengingkari janji, yakni karena apa? Tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Walamma, dan setelah ja'ahum, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul yaitu Muhammad, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Nabadza farikum minal ladzina utul kitab. Nabadza farikum, segolongan, farik segolongan, jadi melemparkan sebagian minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka beri kitab Taurat. Kitab Allah wara'a zuhurihim, kitab Allah di belakang zuhurihim, punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ka'annahum, seakan-akan mereka la tidak ya'lamun, tidak mengetahui. Awa kullama ahadu ahdan nabadzahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka la yu'minun, tidak beriman. Jadi sebab turunnya ayat ini itu, ya, dalam penjelasan Hasan menjelaskan, ini hadis Ibnu Jarir. Jadi setelah masa kenabian Muhammad, Malik bin Saif itu berkata, demi Allah, Allah tidak menetapkan atas kami terhadap Muhammad, dan Allah tidak mengambil janji atas kami. Ya, atas ucapan itu maka turunlah ayat ini. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ya. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu nabi di sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Nabadza fariqum minhum. Ya. Segolongan mereka melemparkan minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka beri kitab Taurat. Kitab Allah wara'a zuhurihim, kitab Allah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi setelah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu membenarkan Taurat, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Tak kala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Sebagian orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah, yakni Taurat. Sebagian orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah, yakni Taurat, ke belakang punggung mereka. Artinya maksudnya apa? Mereka tidak mau mengamalkan isinya yang berupa keimanan kepada Rasul dan lain-lain. Seolah-olah mereka tidak mengetahui akan isinya, bahwa beliau adalah Nabi yang sebenarnya, atau bahwa Taurat itu adalah kitab Allah. Jadi mereka melemparkan kitab Allah itu maksudnya apa? Mereka tidak mau mengamalkan isinya yang berupa keimanan kepada Rasul. Jadi ketika datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab itu. Hal ini seolah-olah tidak ada di dalam kitab itu, dan mereka juga seakan-akan tidak mengetahui satu apapun.
seperti dilempar kitab Allah di punggung-punggung dia. Nah, ini seakan-akan dia tuh nggak tahu. Ya, dieling-eling selawase